Panji Gumilang buka suara soal backingan hingga isu pro-Yahudi. Yang kuat bagi Al-Zaitun itu dasar negara dilaksanakan. Itulah backingnya. Undang-Undang Dasar 45. Kan Pancasila, Undang-Undang Dasar 45. Kebinekaan, toleransi, itulah yang membackingi. Kesimpulan gelar perkara bahwa perkara ini dari penyelidikan dinaikkan menjadi penyidikan. Pak, itu kan si Panji Gumilang kan bisa pulang, nggak khawatir kabur, Pak. Dia kan bisa pulang, nggak khawatir kabur, Pak. Soalnya masanya kan banyak. Ini adalah kita harus taat hukum. Bagaimanapun juga kita melaksanakan proses hukum sesuai dengan aturan yang berlaku. Namanya penyelidikan ya kita laksanakan sesuai aturan penyelidikan. Tentu saja setelah naik sidik kita juga ada upaya-upaya paksa yang akan kita laksanakan. Menurut MUI tidak benar, ya. Kemudian menurut kelompok lain benar, menurut kelompok lain setengah benar. Nah, pendapat yang tidak benar, setengah benar di luar situ hanyalah menjadi pendapat ahli. Ketika masuk ke pengadilan setelah P21 ya, setelah bukti-bukti lengkap, pengadilan yang beradab kita gelar bersama-sama, majelis hakim menilai, biarkan majelis hakim menilai, jangan diganggu. Banyak sekali ya kalau kita lihat sangat menimbulkan kegaduhan dan keresahan umat Islam. Tetapi ya kami fokus saja di beberapa hal yang berkaitan dengan akidah. Jadi tidak sampai ke bab fikih. Tapi kalau yang berkaitan dengan akidah, saya kira itu sudah dikunci oleh semua para ahli tafsir yang itu para mufassirin sama memaknai bahwa Al-Quran adalah kitabullah, ya, firman Allah, dan itu terjaga dan bagi siapa yang membacanya adalah pahala. Jadi saya kira ini tidak ada lagi keraguan, dan kalau nanti terbukti bahwa itu adalah ucapan dari Panji Gumilang, maka saya meyakini bahwa proses hukum terhadap Panji Gumilang akan mengarah pada penistaan agama. Baik, bahwa Al-Quran adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, iya benar. Tapi kan kemudian para mufasir, terutama para mutakallimin membahasnya, ya. Saya tidak intervensi polisi, saya cuma ingin beri penjelasan. Misalnya ada pendapat yang mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan kalamnya, kemudian berhenti di Baitul Ma'mur. Kemudian Jibril menurunkan firman Allah yang global ini kepada para nabi, bukan hanya Muhammad SAW, Adam, Idris, Nuh, sebagainya. Itu pendapat orang. Tapi Bapak sendiri percaya nggak kalau Al-Quran itu adalah kalam ilahi? Wah, saya Muslim, saya khotib, saya penceramah. Di mana-mana saya katakan tentang Al-Quran, gimana tidak? Berarti tidak sepakat dengan disampaikan dengan Panji Gumilang tadi? Oh beda, apa yang disampaikan Panji Gumilang sedang sidik. Saya punya pendapat sendiri. Baik. Dan saya hormati penyelidikan polisi. Nah, itu kan sudah gampang kayak kalau yang itu. Tinggal nanti Polri mencocokkan apakah betul bukti elektronik berupa video itu ucapan Panji Gumilang. Pimpinan Pondok Pesantren Al-Zaitun Panji Gumilang angkat suara terkait beberapa kontroversi yang menyeret namanya terkait aktivitas pondok pesantren yang dipimpinnya tersebut. Panji menegaskan pelindung Al-Zaitun adalah Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila yang mengatakan dua hal tersebut diterapkan di pondok pesantren yang ia bangun. Pelindung yang kuat bagi Al-Zaitun itu dasar negara dilaksanakan, itulah backingannya. UUD 1945 kan Pancasila, UUD 1945 kebinekaan toleransi, itulah yang membackingi, ujar Panji dalam YouTube CNN Indonesia Minggu 2 Juli. Panji juga menjelaskan masalah pendanaan Al-Zaitun. Ia mempersilahkan jika ada pihak yang hendak memeriksa aliran dana yang diterima pondok pesantren tersebut. Namun ia memastikan dana yang didapatkan bukan dari tanah Arab. Ya silakan saja diperiksa, kan ada itu dana dari mana saja, kan bisa diperiksa. Saya dari awal sudah ditanya, ini dana dari Arab kah? Indonesia tanah yang mulia, tanah kita yang kaya, kenapa harus ngemis Arab, ujarnya. Selain itu dia juga memberi jawaban atas kontroversi nyanyian berbahasa Ibrani yang dilantunkan di Al-Zaitun Salam Alaihim. Panji mengatakan dirinya ingin perdamaian saat ditanya soal apakah dia pro dengan Yahudi. Pro Yahudi, saya pro perdamaian dunia, ujar Panji.
Sebelumnya Ponpes Al Zaitun menjadi sorotan lantaran diduga mengajarkan ajaran menyimpang. Pesantren itu terus menjadi pembicaraan sejak beredar video saf salat Id campur antara perempuan dan laki-laki pada April lalu. Buntutnya Panji dilaporkan ke Barreskrim Polri oleh Ketua Forum Advokat Pembela Pancasila Ihsan Tanjung terkait kasus dugaan penistaan agama ke Barreskrim Polri. Laporan terhadap Panji itu terdaftar dengan nomor LPB 1636/2023 SPKT Barreskrim Polri tertanggal 23 Juni 2023. Panji pun telah memenuhi panggilan penyidik Barreskrim hari ini. Kedatangan pengasuh Pondok Pesantren Al Zaitun Panji Gumilang ini di Badan Reserse dan Kriminal Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia siang ini, Senin 3 Juli 2023 diwarnai keributan. Awalnya awak media yang telah menunggu kedatangan pimpinan Ponpes Al Zaitun itu berkumpul di depan gedung dan tengah mengambil gambar Panji Gumilang yang datang sekira pukul 14.00. Akan tetapi saat mengambil gambar ada seseorang tak dikenal yang diduga pendukung Panji Gumilang menghalangi pengambilan gambar yang dilakukan awak media dengan berjalan tepat di depan pengasuh Ponpes itu. Berkali-kali diminta untuk menepi, laki-laki itu tetap berjalan tepat di depan Panji Gumilang dan rombongan dengan mengarahkan kamera yang ia bawa. Saat seorang wartawan maju untuk memberitahu laki-laki itu, orang-orang di dalam rombongan Panji Gumilang yang mengenakan topi dan masker lantas meneriaki wartawan itu untuk mundur sambil mendorongnya. Akibatnya keributan pun terjadi di antara pendukung Panji Gumilang dan beberapa wartawan. Pimpinan Pondok Pesantren Al Zaitun Panji Gumilang angkat suara terkait beberapa kontroversi yang menyeret namanya terkait aktivitas pondok pesantren yang dipimpinnya tersebut. Panji menegaskan pelindung Al Zaitun adalah Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila yang mengatakan dua hal tersebut diterapkan di pondok pesantren yang ia bangun. Pelindung yang kuat bagi Al Zaitun itu dasar negara dilaksanakan, itulah backingannya. UUD 1945 kan Pancasila, UUD 1945 kebinekaan toleransi, itulah yang membackingi, ujar Panji dalam YouTube CNN Indonesia Minggu 2 Juli. Panji juga menjelaskan masalah pendanaan Al Zaitun. Ia mempersilahkan jika ada pihak yang hendak memeriksa aliran dana yang diterima pondok pesantren tersebut. Namun ia memastikan dana yang didapatkan bukan dari tanah Arab. Ya silakan saja diperiksa, kan ada itu dana dari mana saja kan bisa diperiksa. Saya dari awal sudah ditanya, ini dana dari Arab kah? Indonesia tanah yang mulia, tanah kita yang kaya, kenapa harus ngemis Arab, ujarnya. Selain itu dia juga memberi jawaban atas kontroversi nyanyian berbahasa Ibrani yang dilantunkan di Al Zaitun Salam Alaihim. Panji mengatakan dirinya ingin perdamaian saat ditanya soal apakah dia pro dengan Yahudi. Pro Yahudi, saya pro perdamaian dunia, ujar Panji.